Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Hari ini adalah hari yang ketiga retret kami di rumah pastoral Heninggria Keuskupan Purwokerto, tepatnya di kawasan wisata Baturaden. Pada ketinggian 704, rumah retret dan pastoral ini berdiri. Udaranya cukup sejuk dan suasananya cukup hening. Fasilitas untuk menginap dan berkegiatan rohani cukup. Nyaman, bersih, dan tidak mahal. Artinya kami 200.000 per malam, makan 3 kali, snack 3 kali. Kita akan meneruskan retret hari ketiga ini yang mendasarkan diri pada refleksi tentang semboyan Bapa Suci Miserando atque eligendo. Aku memilihmu karena kasihan atau belas kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Para Roma yang terkasih, pagi ini kita berkumpul masih dalam rangka retret untuk memulai rangkaian kegiatan kita hari ini. Kita awali dengan Ekaristi. Kita berharap semoga perjalanan rohani kita dalam mengikuti retret ini semakin meneguhkan panggilan dan pertusan kita. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama bicara mengenai penegasan Paulus bahwa sebagai orang Kristiani mestinya tidak hanya hidup berdasarkan aturan hukum, tetapi terlebih mengikuti bimbingan Roh Allah. Sedangkan bacaan Injil bicara mengenai Yesus yang mengutuk kaum Farisi, ahli Taurat yang hidupnya tidak mencerminkan sebagai seorang beriman yang baik. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, celakalah kalian, hai ahli-ahli kitab. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang ahli Taurat menjawab, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi Yesus berkata lagi, celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri
tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Rama yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Para Rama yang terkasih, di paroki Promasan itu dulu Romo Tata Priyana merintis CU, dan CU itu berkembang dengan baik dan berhasil. Pesertanya banyakkan orang Promasan dan Boro, dan memang itu sangat membantu untuk warga masyarakat sederhana, termasuk adik saya juga ikut kelompok itu. Tetapi beberapa tahun yang lalu pengelolanya itu tidak becus. Kenapa? Karena uang yang miliaran itu diselewengkan, dipakai untuk kepentingan diri sendiri, dan itu kolusi antara direkturnya dengan bendaranya. Akibatnya apa? Dana yang tersimpan di sana yang mestinya dipakai oleh warganya, anggotanya, sekarang sulit diambil karena tidak ada uang, karena uangnya dipakai. Bahkan beberapa orang dari Promasan juga Boro yang adalah orang sederhana, biasanya dikasih uang oleh anaknya di Jakarta, lalu dititipkan di sana, soleh bodor, Natal digunakan, begitu mau digunakan tidak bisa. Lalu apa yang terjadi? Mereka kecewa dan bahkan mengumpat, mengutuk. Muga-muga sing korupsi itu uripe rekoso. Dan itu diundomono seperti itu, dan sampai sekarang juga belum tuntas. Kasihan, itu karena uang orang-orang kecil. Nah, kecewa mestinya orang melakukan hal yang baik, tetapi justru melakukan pelanggaran, membuat orang tidak suka, bahkan mengutuk, seperti ini yang juga pernah dijumpai oleh Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan, Yesus sudah malang melintang berkarya di Galilea dan berjumpa dengan berbagai macam orang, termasuk kelompok Farisi dan kelompok ahli Taurat. Mereka adalah notabene para tokoh agama yang mestinya menjadi contoh teladan bagi umatnya. Tetapi kenyataan hidup justru banyak di antara mereka menjadi sandungan. Kenapa menjadi sandungan? Karena mereka senang memakai simbol-simbol keagamaan yang kelihatannya saleh suci, merasa benar, merasa paling baik, tetapi perilaku hidupnya sebenarnya jauh dari itu. Bahkan mereka sering membebani hal-hal kepada umat supaya mengikuti aturan ini itu, tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Yesus menggambarkan mereka itu adalah orang munafik, bagaikan kuburan yang dari luar nampak bersih tetapi dalamnya busuk. Dan ini membuat Yesus kecewa, maka ia mengutuk dan dengan keras mengutuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tujuannya apa dengan mengutuk ini? Pertama, supaya orang-orang Farisi, ahli Taurat yang perilaku hidupnya tidak sesuai dengan iman itu, supaya mereka mau sadar, berbenah diri, dan bertobat, lalu menjadi orang yang baik. Yang kedua, Yesus berharap agar para murid dan pengikutnya, termasuk kita pada zaman ini, semoga juga waspada. Jangan sampai hidup kita juga menjadi sambungan bagi orang lain, karena tidak menghayati apa yang menjadi ajaran pokok, namun justru sering hanya mengelabui orang lain. Lalu bagaimana caranya supaya orang bisa memiliki penghayatan hidup iman yang baik?
yang tulus, yang jujur? Jawabannya ada dalam bacaan pertama, seperti yang disampaikan Paulus. Yang pertama, orang mesti harus membiasakan diri, refleksi mawas diri, supaya bisa melihat perjalanan atau perilaku hidupnya di hadapan Tuhan itu baik atau tidak, jadi sandungan atau tidak. Dan yang kedua, saran Paulus agar orang tidak hanya menghayati berdasarkan aturan, tetapi terlebih mengikuti bimbingan Roh Tuhan. Dengan mengikuti bimbingan Roh Tuhan, orang akan dituntun ke arah hidup yang baik, yang benar, lur dan suci, serta memiliki penghayatan yang jujur. Para Roma yang terkasih, membiasakan direfleksi, mawas diri, dan terbuka dibimbing oleh Roh Tuhan, supaya dapat menghayati hidup rohani dengan baik, dengan tulus jujur, tanpa mengenakan topeng-topeng palsu seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Kita adalah notabene para imam yang adalah tokoh umat, dan mestinya kita juga menjadi teladan bagi yang lain. Tetapi terkadang ada 1-2 imam kita yang dirasani oleh umat karena kadang perilaku hidupnya tidak mencerminkan sebagai seorang imam yang baik dan saleh. Nah, retret seperti ini adalah sarana bagi kita untuk menjernihkan diri kita, untuk merenung supaya apa? Supaya kita dalam pelayanan kepada umat, dalam menghayati diri sebagai imam, juga tidak menjadi sandungan, tetapi justru menjadi peneguh dan pencerah serta teladan bagi umat yang lain. Oleh karena itu, mari dalam retret ini kita merahmat Allah. Semoga kita semakin terbuka, dibimbing oleh Roh Tuhan, agar kita memiliki penghayatan imamat yang jernih, yang tulus, yang jujur, hanya demi kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selesai misa dan kita akan meneruskan aktivitas retret di rumah retret Heninggria Baturaden Purwokerto ini.